Pak Jai, mohon diluruskan Pak Yai. Kang Rumel katanya ada bukti sezaman Pak Yai Nur, nggak ada. Silsilah nasab yang digaungkan oleh para pendukung Ba'alawi itu semuanya sekedar riak-riak kecil saja. Yang katanya termaktub dalam Sunan Tirmidzi, tahun berapa, kertasnya tahun berapa. Kertasnya tahun berapa, itu tulisan tahun berapa. Saya bisa, saya juga bisa nulis Arab kok. Saya akan cari duang yang lama itu, garis-garisnya tak sedikit-sedikit tak hilangkan, itu saya tulis sendiri. Ini tulisan tahun 585, ya saya bisa kok. Ya, polanya itu sudah dapat kita baca. Orang yang terbiasa menipu itu akan menipu yang kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya. Tidak ada bukti sezaman, Pak. Pak Jaya, nggak ada. Karena apa? Saya sudah mencari sejak lama, tidak hanya 2 tahun akhir ini saja. Teman-teman kami itu sudah puluhan tahun. Nggak ada, itu zaman itu nggak ada. Kalau ada itu diada-adakan. Diada-adakan. Ibu Zenzita, sebenarnya kalau dipikir-pikir rasanya kasihan kepada Multibin membela Ba'alawi yang bela tuanya dengan berbohong. Terus menerus menutupi kebohongan dan kebohongan. Mereka sepertinya bingung harus selalu mengarah ke kebodohan. Memang seperti itu, Bu Zenzita. Memang wajar dan manusiawi ketika orang itu terdesak itu pasti dia akan mencari juru selamat, atau mencari selamat itu bagaimana caranya, dengan cara yang kadang-kadang darurat, ya menipu-menipu nggak apa-apa, katanya seperti itu. Tapi kalau menurut saya sudahlah, ayo hidup bersama berdampingan dengan kita, jangan lagi mengaku sebagai keturunan Nabi yang suci dan harus berbaur dengan semua anak negeri tanpa membedakan mana kastanya apa, dari suku bangsa mana, nggak perlu itu, saling menghargai, jangan merasa paling tinggi, paling suci sendiri, yang lainnya itu di bawah kasta kita. Penjajahan gaya baru harus dimusnahkan, dihapuskan dari muka bumi ini. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri kemanuan, peri keadilan, gitu Bu Zenzita. Pak Segalo Aceh, tanpa tes isotop, manuskrip palsu, tapi bagaimana mau tes isotop? Tes DNA aja pada lari ngibrit. Pak Segalo. Berikutnya baca sholawat. Sholawatan seperti Gus Fuad harus digaungkan Pak Yai untuk menandingi sholawatan para habib. Gus Fuad sudah mulai membaca sholawat tiba, ya, sholawat dengan gending kejawen, ya nggak apa-apa. Namanya sholawat dulu itu ujian itu lebih syahdu gara-gara sholawatnya ya sholawat ala nada-nada cengkok nada kuno dulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, wa atubu ilaihi. Nah, itu soalnya Sholatullahi malahat imalahat kawakib alamad khairi marrokiban imarrokiban najaib. Jadi sholat-sholat seperti itu nggak apa-apa. Nggak harus sholawat dengan nada Arab saja. Cuma kalau Quran, tolong sementara jangan dulu. Saya nggak mau sholawat Quran dengan saya baca nada gending itu, dengan seperti Kiai Haji Ali Badri, saya mendengar ya, dengan gending Jawa itu. Saya bisa, malah bagus kalau saya mau baca Quran, tapi saya belum berani. Tapi kalau baca kitab kuning berani saya. Berani kitab kuning misalnya Bismillahirrahmanirrahim, nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahman kang bersifatan welas asing donya lan akhirat, marang wong mukmin marang wong kafir, Ar-Rahim kang bersifatan asing dalam akhirat bloko maring wong mukmin. Alhamdulillah wis kabehane puji iku lillahi kedue Gusti Allah Rabbil alamin kang mangirani wong alam kabeh.
Wasolalan mugi paring rahmat kawelasan sapa Allah Gusti Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita bendoro kita pemimpin kita Muhammad bin Nabi Muhammad wala ali lan ing atase kaluwargane Kanjeng Nabi Muhammad wasobi lan sahabate kanca-kancane Kanjeng Nabi Muhammad ajmaina kali sekabehan. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau Quran saya nggak berani sih. Nanti aja, gitu. Baca sholawat, Mas Anom, sebenarnya apa makna dan tujuan membaca sholawat? Lantas sekarang banyak sholawatan dengan musik keras dan jogetan. Hilang rasa khusyuk dalam membaca sholawat. Bagaimana menurut Pak Kiai? Mas Anom, sholawat yang seperti sekarang ini ya kalau berlebihan dengan dendangan sampai melupakan bacaan arti dari bacaan sholawat itu ya maka tujuan dari ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslimanya Allah itu ya tidak berfungsi ya sebaik-baiknya. Sebab itu tidak perlulah ya. Kalau memang namanya seni, kita itu kan senang seni. Ya nggak apa-apa, tapi jangan berlebihan. Intinya jangan berlebihan. Sampai keras dan joget-jogetan itu. Hilang rasa khusyuk dalam membaca sholawat. Sebenarnya sholawat itu ya praktis lah. Membaca sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Itu kan ya sudah bisa. Gitu. Jadi tidak perlu secara berjamaah juga. Kalau yang kamu berjamaah ya nggak apa-apa. Yang penting jangan berlebihan joget-jogetannya itu sehingga lupa akan arti dari apa yang kita baca. Sholawat itu artinya akan mendoakan Rasulullah agar kita juga mendapatkan rahmatullah. Kan begitu. Timbal balik sebab akibat. Itu tabur tuwe. Itu. Jadi begitu. Mas Anomi. Dari Ibu Segalo. Kembalikan tiba dan berjanji. Seperti di Giri Kusumo Merangin Demak Mbah Munif. Pak Segalo. Kembalikan ke berjanjinan, dibaan, maulid syarfil anaman, azaban nazuman saja. Tidak ke Simtuduror, jangan. Sekarang nggak usah ke Simtuduror. Pak Sampurno selalu Wahidiyah sekarang dihabibkan. Bentar, hilang. Mas, maaf, hilang ya. Tadi kelihatannya. Ibu Siti Saidah. Tapi Rizik dan gerombolannya keluar negeri ini, negeri tauhid, segera dong tinggalkan negeri ini. Nggak berani, Ibu Siti Wong hidupnya di sini. Hidupnya di sini. Nggak berani tinggalkan di sini. Wong supply hidupnya itu ya dari tanah air ini. Begitu, Pak Mukhlisin Idris. Wah ini kembali lagi. Pas Galuh. Kembalikan tiba berjanji seperti Giri Kusumo. Siap. Sampurna selalu. Wahidiyah sekarang dihabibkan kakak dasar Habib kemungkinan dapat silsilah nasab Habib baik dari Hasan atau Husain itu ya kemungkinan besar nama-nama yang saya lihat itu asing bagi saya. Berarti kan ada orang yang berperan di dalamnya agar senantiasa salat akidiyah itu di hati masyarakat Indonesia gara-gara wong mu'alifnya saja ya keturunannya Kanjeng Nabi kan. Otak-atik gathuk matuk. Kereta cepat selalu mereka Pak Sampurno selalu Wahidiyah sekarang dihabibkan mereka emang mau merampok negeri ini dan memperbudak orang kita gitu Pak Sampurno selalu kita ini sudah diperbudak tapi tidak terasa kalau kita diperbudak kepentingan semua itu ada kepentingan seperti halnya dinasti-dinasti kerajaan-kerajaan yang ingin menindas rakyatnya kalau ingin memakmurkan bersama sebenarnya nggak masalah ayo kerjasama. Kereta cepat. Assalamualaikum ya Nur. Di kampung saya di musola masjid sering mengadakan sholawatan tapi tidak bisa membedakan mana sholawat mana syiran. Dikira kalau berbahasa Arab itu semua sholawat Nabi. Banyak seperti itu. Ini banyak terjadi di kampung-kampung kita. Kadang-kadang pas pujian sebelum sholat ada azan sebelum iqomat itu ya begitu. Ya tarim, ya tarim, ya tarim, ya tarim. Itu bukan sholawat, itu memuji kota tarim sana. Nantinya ada bijahi ba'alawi, syailillah. Nggak usah baca itu. Nggak usah baca itu. Sudah saya larang itu. Sholawat busro itu kelihatannya sholawat, tapi sholawat modus itu. Sholawat modus. Sholawat modus. Nggak usah dibaca itu.
Ya sholat-sholat biasa Ibrahimiyah, sholat biasa Nariyah. Bahkan ada satu kabupaten itu yang mempunyai semboyan itu. Situ Bondo, kota sholawat Nariyah. Bondowoso, kota sholawat Burdah. Ya, tergantunglah pimpinan negeri di sana seperti apa ya. Saya nggak menyalahkan ya. Yo, semangatnya jangan seperti itu saja. Situ Bondo, kota sholawat Nariyah. Nah, Bondowoso, kota sholawat Burdah. Coba jangan lacak apa yang saya sampaikan ini. Pasti benar. Kereta cepat, begitu, tidak bisa membedakan karena nggak tahu bahasa Arab, Pak kereta cepat. Rata-rata kita ini nggak tahu bahasa Arab. Ya. Dikira itu sholat, padahal bukan sholawat. Sama seperti nyanyian-nyanyian yang ada yang dinyanyikan oleh artis-artis YouTuber kita itu kadang-kadang kan itu bukan sholawat. Pokoknya bahasa Arab itu kiranya sholawat. Kadang-kadang hanya sekedar munajat itu katanya sholawat. Ada munajat, ada sholawat, ada adliyat. Jadi beda-beda. Nggak berbohong. Harus kita ingatkan anak-anak kita jangan hanya seenaknya dikasih speaker terus langsung ngomong atau pujian atau model-model nyanyian baru nanti langsung launching terkenal ya, langsung di pancar di masjid dan musola speakernya kan nggak pantas. Islam nggak punya pendirian, nggak konsisten lah. Berikutnya, tak Purbo, sepertinya ada rasa kebanggaan pribadi atas Kiai pribumi jika mereka sudah dikasih gelar Habib oleh klan Ba'alawi. Dengan demikian untuk sambangi mereka dan minta jatah upeti bisa semakin mudah. Itulah gobloknya Kiai kita, tak Purbo. Faktanya seperti itu. Jadi Kiai sekarang harus bangkit, berhati-hati, aktifkan Basiroh ini. Jangan hanya sekedar lihat lahiriahnya, dirayu-rayu, dikasih hati, terus akhirnya masuk ya dikuasai. Hati-hati pesan tak Pak Purbo ini bener leres. Tak Purbo, program satu kecamatan satu Habib ini masif klan Ba'alawi lakukan Kiai. Dan saya sudah nyata ini di Karesidenan Surakarta sudah terbentuk bagaimana himpunan Kiai agar ini tidak menjalar seantero Nusantara. Kiai. Tak Purbo ini bener. Beliau adalah orang yang Basiroh Waskito, meninggal hati yang benar-benar nyoto di Karesidenan Surakarta ya Surakarta, Wonogiri, Sukoharjo, Sragen ya, terus Klaten ya. Itu ada seperti ini. Nanti kalau satu kecamatan satu Habib, tambah lagi setiap tahun satu Habib lagi, dikholi, hancur kita sudah. Yang repot siapa yang direpot? Panjenengan semua. Jangan ikut khol-khol para Habib itu, nggak usah. Kalau toh mau datang ya dengan ya sekedarnya saja lah. Karena apa? Nanti Islam di Indonesia ini hanya seperti gabah di interwi. Brono, gubi brono, brene, nggak ada nilai kualitas, hanya sekedar kuantitas jumlah, menang jumlah saja. Kalah kualitas kita ini. Gara-gara ya seperti ini gitu. Nanti kalau seperti itu terus, ya ini program satu kecamatan satu Habib. Karena apa? Itu Alawiyah itu sudah buka cabang sampai MWC. Tidak hanya pusat. Kiai-kiai yang turut diangkat menjadi pengurus penasehat. Kita nggak sadar, nggak sadar. Penjajahan dengan cara yang halus seperti ini kita itu nggak mengerti ya, malah kita alhamdulillah saya diakui menjadi bagian dari keluarga Ba'alawi, dapat syafaat Nabi, malah seperti itu. Ini pesan Tak Purbo harus kita taati. Pak Solikin, assalamualaikum Pak Yai. Memang para Habib itu nggak tahu malu, semua kok diakui milik kelompoknya. Sampun Yai tumut nyimak mawon, waalaikumsalam Pak Solikin, memang seperti itu. Malu itu sudah tidak berlaku bagi mereka. Padahal al-haya'u minal iman, malu itu adalah sebagian dari nilai keimanan. Berarti keimanan mereka sudah tidak diperhatikan lagi. Subriwek, maaf Pak Kiai, jenengan kalau mau dijanjikan ya oleh penjajah ya spiritual untuk dibangunkan pondok pesantren, diangkat namamu, ya dipegang kepalamu
mendapatkan ilmu barokah, ya, disuruh oleh Habib demi untuk menindas bangsamu sendiri. Ingatlah dulu para pendahulumu, bagaimana nasibnya, ya, pengkhianat itu seperti apa nasibnya. Jadi lihatlah dengan pikiran yang jernih, hati yang bersih. Tidak hanya masalah itu, kalau masalah data pustaka sudah jelas, nggak bisa dibantah lagi, nggak bisa diselamatkan lagi. Sejarah yang mereka buat itu sengaja dibuat-buat, cocok-cocokan lah. Kalau yang nggak ngerti itu ya seakan-akan benar. Secara sekilas, kitab-kitab nasab sejarah karya Pahlawi itu kelihatannya benar. Tapi jika diteliti itu nggak benar. Sama seperti ketika pengajian-pengajian mereka, kelihatannya benar, tapi jika diteliti isi materinya itu nggak benar. Kita banyak yang tersihir itu. Lah Dek Wafi ini kan masih muda, ya. Bacaan kitab kuningmu cukup lumayan bagus lah ya. Tapi tolonglah, ya jangan hanya syariat saja, coba hakikat tarekat ya. Tarekat dalam bukan tarekat-tarekat yang tidak sesuai dengan umurmu, ya. Cukuplah kamu tarekat 4, ya, kun aliman au muta'aliman au mustami'an muhibban itu secara netral bisa kemana-mana tarekat. Insya Allah nanti akan ketemu. Jadi Dek Wafi ini orang yang masih belum bisa menemukan jati diri, masih belum cukup umur lah, kematangan spiritualnya, intelektualnya, sosialnya, ya, bahkan basirohnya itu belum matang, belum cukup. Berarti kami merendahkan enggak, karena yang dia ketahui itu selalu menggugat kitab Syajarah Mubarokah. Syajarah Mubarokah itu sanadnya dari mana? Loh. Habib semua itu pakai Syajarah Mubarokah. Habib Yusuf Jamalul Lail dalam mentahqiq kitab Abnaul Imam Al-Hasan wal Husain itu Bini Surawasyam Al-Hasan wal Husain itu ya pakai Syajarah Mubarokah. Dalam mengarang kitab Asy-Syajarah Az-Zakiyah itu juga menggunakan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarokah. Semua nasabah dan nakobah internasional juga menggunakan kitab itu. Tidak hanya Yusuf Jamalul Lail saja. Habib Ali bin Thohir Al-Haddad juga sama. Di antaranya juga pentahqiq kitab Syamsul Dohiro, ya, Muhammad Abu Bakar Ba'aldi. Begitu juga nasabah dan mu'arikh dari Cianjur Abdullah bin No. Ya sama, semua pakai itu. Kalau mau gugat, jangan gugat kitabnya, gugatlah Habib-Habib itu yang mengakui bahwa memang anaknya Ahmad itu ada, diantaranya adalah Muhammad, Ali, dan Husain. Cuma nggak ada tambahan Ubaidillahnya. Berarti ketika ditahqiq oleh mereka, ditambahi lah Ubaidillah jadi ada 4, gitu loh. 4. Ubaidillah itu jelas nggak ada sebelum abad 9 ke belakang sampai Imam Ahmad Al-Abah abad 4 itu nggak ada. Adanya cuma pada waktu Al-Burqa Al-Musyriqah itu. Jadi jangan sedikit kembali ke situ bulat, hanya bermain kata-kata saja kayak sama maju-maju. Itu hanya apa ya? Sekedar bermain silat lidah namanya. Berikutnya mulzam. Syekh Mahdi Rojai mengisbatkan Pak Alawi bin Isa Al-Muhajir. Tolong penjelasannya Pak Kiai, leres. Imam Alwi itu jelas tidak diragukan lagi nasabnya sampai Ubaidillah bin Ahmad. Tapi bukan begitu kata-katanya. Harusnya kalau mengisbat Alawi sampai Rasulullah SAW harusnya begitu. Tidak diragukan lagi bahwa Alwi bin Ubaidillah dan khususon Ubaidillah itu adalah benar-benar anaknya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafar Al-Muhajir. Nah itu baru. Jadi diprank sama Said Mahdi Rojai dari Qom Iran ini, gitu loh. Jangan percaya. Kalau toh misalkan mengisbat itu Al-Muqibunnya itu juz 2 yang beliau karang, ada memang Ubaidillahnya itu berdasarkan kitab mana? Referensinya dari mana? Wong di Asy-Syajarah Al-Mubarokah, ya, di kitab-kitab sebelumnya itu tidak mencantumkan keberadaannya. Nah inilah pentingnya kita untuk adu data.
abad yang paling tua dan abad yang paling muda. Ditemukan dari titik tengahnya seperti apa. Said Mahdi Rojai ini mengisbat Ba'alawi bin, bukan mengisbat Ba'alawi bin Ubaidillah. Jadi keturunan Ubaid bin Ahmad bin Isa, gitu loh. Jadi bukan keturunan Ahmad Al-Abba. Cara memahaminya itu seperti itu. Oke. Syekh Mahdi Rojai sudah ditantang debat terbuka oleh Kiai Haji Maduddin Utsman, tapi ngelak aja. Gitu Pak Mulzam. Jadi nggak benar. Yang benar adalah memang Ba'alawi atau Alwi itu benar-benar anaknya Ubaidillah. Bukan Ubaidillah itu benar-benar anaknya Imam Ahmad Al-Abah. Sudah saya bongkar semuanya bahwa kota Adik Gatok Matuk, bangunan sejarah yang kelihatan mensejarah ya telah runtuh dan rapuh. Berikutnya Pak Joko Nur. Dereng saya nggih, moga Pak Joko Nur nggih. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan. Amin. Matur suwun Pak Joko Nur, semoga panjenengan nggih sehat walafiat. Juru kunci Mbak Woko keputuran Panjenengan 1 Surabaya Daya nggih, moga juru kunci Mbak Woko. Ahmad Siddiq. Alhamdulillah masyarakat punya wadah untuk melaporkan penyelewengan sejarah dan silsilah makam palsu kepada PWI. PWI itu singkatan dari Perjuangan Wali Songo Indonesia. Nanti PWI berkoordinasi dengan pihak terkait kelar Ba'alawi kalau masih coba main-main dengan sejarah. Nggih, Pak Ahmad Siddiq leres pengumuman untuk pelurusan sejarah, kalau ada apa-apa lapor ke PWI. Jatim ya ada, Banten ada, Lampung ada, seluruh Indonesia nanti akan ada. Pak Pamungkas Pramana, Pak Yai, ini pertanyaannya terdahulu, kenapa Torekot suka membahas Nabi Khidir dan menghubung-hubungkan kegiatannya dengan Nabi Khidir? Nabi Khidir itu kalau menurut agama non-Islam itu ya seperti Dewa Indra itu. Nabi Khidir itu kan asli namanya Balya Ibnu Mulkan, itu kan menurut bahasa Arab. Khidir itu karena kan sering hadir atau khidir, sering hadir ketika dipanggil dalam satu kepentingan keperluan. Kalau menurut orang-orang non Muslim ya seperti Dewa Indra. Ya, kalau menurut orang Yahudi ya malaikat Michael itu, Michael itu. Jadi termasuk penghuni dimensi ke 6, 7, 8 atau 9 yang kadang bisa menemui orang yang ada di dimensi ketiga manusia ini, tapi ketika berada dalam frekuensi tertentu. Sama seperti ketika kita sedang menderita sakit demam, panas tinggi, di atas 40, 45. Pasti kita ini geremeng dewe, kadang-kadang geragapan. Ya, geragapan. Karena saking panasnya, anak kecil itu kan kadang imen-imen, gara-gara panas tinggi. Padahal kita yang sudah tua, dewasa seperti ini juga begitu. Ketika dalam kondisi tidak stabil fisik kita, itu akan mengalami satu perjalanan lintas dimensi dari dimensi 3 ke dimensi 4 atau dimensi 5, 6, 7, 8, 9 langit yang ketujuh. Lalu ketika kita mengasah ya kepekaan metafisik dengan kuasa fisik ya, tirakat fisik ya, maka akan ketemu dengan penghuni alam di atas kita. Jangan salah yang menu itu belum tentu itu Nabi Khidir, Balya Ibnu Mulkan, tapi bisa juga itu jin muslim atau jin kafir. Kita nggak mampu membedakan, sulit untuk membedakan itu. Sehingga ketika Ahmad Musaddiq itu ditemui oleh jin fasik, dikira ini malaikat Jibril. Saya dapat wahyu, berarti saya ini ya Nabi dan Rasul. Ahmad Musaddiq yang seperti itu ya. Ketika ada orang yang nggak cukup ilmu, kepengen niru Kanjeng Nabi, topon jero gua, lalu kedatangan jin. Wah, aku ketemu ini malaikat Jibril aku, diberi wahyu aku. Ya, kemudian sejarahnya sama seperti lahirnya Sholawat Wahidiyah ini tadi, yang kita bahas malam hari ini. Jadi harus hati-hati. Nabi Khidir itu sudah meninggal dunia, hidup jiwanya di dimensi yang berbeda. Sudah meninggal dunia. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa imita fahumul khalidun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nabi Isa, Nabi Khidir, Nabi Ilyas, Nabi Idris itu sudah meninggal dunia semua. Nggak perlu kita tunggu kehadirannya. Toh kalau yang hadir itu belum tentu itu Nabi Khidir, Balya Ibnu Mulkan. Bisa juga itu adalah penghuni dimensi ketiga. Kadang-kadang orang mati syahid, ya orang-orang alim, orang-orang saleh itu masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa berhubungan dengan dimensi ketiga, tapi tidak bisa sepenuhnya. Pada waktu frekuensi tertentu saja. Jadi nggak benar ya Pak Pamungkas Pramana. Nah kalau tarekat itu suka seperti itu karena memang dimensinya itu dari 3
ingin meningkat di atasnya, sehingga seperti dirayu saja. Seakan-akan itu tinggi ilmunya, lalu bisa ketemu langsung ya dengan bayangan imajinasinya. Sama seperti saudara saya Jam'an Nur Khatib Ustadz Yusuf Mansur ya, di mana-mana secara sadar dan jaga melihat kanjeng Nabi kita. Hal-hal seperti itu kan tidak dibenarkan, tidak ada kitabnya, nggak ada hadisnya, Qurannya pun nggak seperti itu. Apalagi ijma qiyasnya nggak ada. Itu kan interpretasi kesimpulan dirinya saja. Hal-hal seperti itu tidak bisa dipercaya, nggak bisa dipercaya. Nah, misalkan kalau misalkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ditemui Nabi Hidri itu pada waktu itu, di dimensinya dan tingkatannya masing-masing, yang berbeda dengan dimensi atau tingkatan kita. Di abad 20-21 ini sudah sulit kita untuk bisa ketemu dengan penghuni dimensi di atas kita, kecuali kita mau diundang oleh mereka. Ya, misalkan saya disuruh ceramah di alam mereka, khutbah di alam mereka bisa, tapi dimensi jin, dimensi 4 saja. Kalau dimensi 5-6 di alam penantian itu masih cukup sulit untuk menjangkaunya, karena kita terbatas ya, dibatasi dengan barzakh itu tadi, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun itu. Kemungkinan juga dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam kondisi kita sakit atau kondisi kita susah yang sangat-sangat susah, gundah dan gelisah ya. Tidak hanya kesakitan kepedihan fisik kita, tapi kita pas dalam kondisi terpuruk, bangkrut misalkan. Ya, misalnya kita ini berhalusinasi. Kita berhalusinasi. Kadang ditemui oleh makhluk-makhluk lain, kadang-kadang berjubah putih seperti malaikat, mengakunya itu leluhur kita, mengakunya itu Habib, waliullah, dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi jangan mudah percaya. Sebab itu ketika ditemui sosok yang kita tidak paham siapa dirinya, maka tanyakanlah kepada ahlinya, tanyakanlah kepada ulama yang benar-benar warasatul anbiya. Jadi begitu Pak Pamungkas Pramana. Pak Garuda Sakti, nasab zong, sanad ilmu zong tidak bisa dijadikan guru mursyid dan mustahil jadi wali kutub. Memang seperti itu Pak Garuda Sakti zong. Yoko Endrianto, Solo nyimak monggo. Solo itu luas. Pak Mulzam, sejelas ini kenapa Muhyiddin pada nutup telinga pura-pura budek kalau ceramah Habib pada ngawur? Apa utama mereka sudah gak fungsi? Saya kan sering menyampaikan, jangan seperti sumum bukmun umyung fahum layar jiun. Jangan seperti sumum bukmun umyung fahum layak ilun. Jangan seperti itu. Saya kan mengatakan jangan seperti itu. Kita ini akan ditanya oleh Allah atas pertanggungjawaban mata, telinga, ya, rasa, indera kita semua akan ditanyakan untuk apa? Untuk apa? Semua akan ditanya, digunakan untuk apa? Apakah digunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Tuhan kita atau tidak? Kalau memang informasi benar, ya terimalah kebenaran itu dari siapa saja. Kalau salah dari informasi para Habib itu ceramahnya, ya tolaklah kan gitu. Jangan, Habib itu kanjeng Nabi. Awas, panjenengan masih kena doktrin 7 Nabi, darah Nabi, keluarga Nabi, Ahlul Bait Nabi yang memiliki otoritas syafaat Nabi. Jangan percaya lagi. Habib, bentar. Habib habitatnya di RA, sedangkan Nabi di NU. Jangan dicampur, dimakan tidak enak. Dicampur-campur pun nggak enak. Bener, leres Pak Mulzam. Berikutnya, Dan Suprapto. Kalau Imam Sholawat Wahidiyah menjadi Habib dan bersedia, mungkin saya jadi ragu dia seorang mursyid Thariqah. Kalau Imam Sholawat Wahidiyah menjadi Habib dan bersedia, mungkin saya jadi ragu dia seorang mursyid Thariqah. Sebenarnya Wahidiyah, Sholawat Wahidiyah itu tidak termasuk bagian daripada Thariqah Mutabbarah. Itu hanya sekedar amalan kaum sufi saja. Sama seperti Thariqah Siddiqiyah itu masih dalam proses ke Thariqah Mutabbarah. Cobalah kita kembali ke asas Jatman, Jamiah Thariqah An-Nahdiyah itu. Thariqah Mutabbarah itu apa saja, kriterianya itu seperti apa, akan kita fahami semua nanti. Kalau Thariqah yang tidak jelas, itu Thariqah lokal. Jadi misalkan Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf menemukan kalimat salawat ya wahidu ya akhadu ya wahidu ya akhadu ya wahidu wahidu wahidi wahid, jadi wahidiyah karena dimulai dari doa wahidu ya Allah yang maha satu, qul huwallahu ahad, itu akhirnya terkenal dengan nama wahidiyah.
Thariqah Wahidiyah. Misalkan Kiai Haji Maduddin Usman kepingin mendirikan Thariqah sendiri, ya Thariqah Imadiyah. Misalkan Gus Fuad Laret kepingin mendirikan Thariqah sendiri, ya Thariqah Fuadiyah. Misalkan Gus Abbas Buntet kepingin mendirikan Thariqah Abbasiyah. Misalkan saya, Thariqah saya 4, pun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban. Karena saya masih belajar, seandainya ada salah dan kekurangan dalam saya beribadah, masih diampuni Allah. Karena saya belajar. Saya masih pembelajar. Thariqah saya seperti itu. Nih, berikutnya, Dan Suprapto. Kalau imam sholat, nih, berikutnya, Edo Adi Pradana. Kenapa kalau melantunkan sholat wakidiyah itu kok menangis? Ya karena tuntunan dari imamnya, ya seperti itu. Dengan nada ya sama, nggak usah angel-angel. Ketika di gereja itu kan ada ceramahnya pastor ya, yang seakan-akan membuat satu cerita tentang penderitaan Nabi Isa, misalkan ya. Langsung orang menangis, histeris semua, menulis sama seperti itu. Apalagi semua itu berkat sugesti, keyakinan. Jadi begitu ya. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, seakan itu sahabat karo Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah meninggal dunia, meninggalkan Quran dan hadis yang kita pegang, yang kita amalkan selama ini. Di dalam segenap ajaran Rasulullah Nabi kita itu mengandung nilai syafaat. Nggak perlu sambat-sambat kepada Kanjeng Nabi, ya lakukan apa yang ada dalam tuntunannya itu yang ditinggalkan. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, itu kitab Allah wa sunnata rasulih itu. Kok malah tambah ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi. Jadi berarti kan sambat-sambat kepada Kanjeng Nabi. Kalau ya Allah itu nggak apa-apa, itu sambat-sambat kepada Allah. Kalau wasilah nggak seperti itu, beda lagi bahasanya. Jadi begitu ya Pak. Itu Adi Pradana sering nangis-nangis itu. Kalau nangis-nangis itu nggak perlu diperlihatkan orang. Nangis di kamar sendiri, saya misalkan di kamar pribadi saya nangis sampai seperti Nabi Daud, nggak apa-apa. Ya, kalau nangis kok dipancarkan on speaker itu kan ya pameran. Nggak boleh. Toto Bagaskoro, Purwakarta ikut nyimak yai dan semoga keluarga dalam keadaan sehat, amin di Pak Toto Bagaskoro. Semoga panjenengan juga sehat selalu. Salam dari Surabaya untuk Purwakarta, bukan Purwokerto loh ya, Purwakarta Jawa Barat. Itu Adi Pradana, saya kok tidak pernah melihat pimpinan pengasuhnya satu panggung dengan kiai atau ulama NU. Salat wakidiyah itu tidak ingin eksklusif, hanya ingin menggandeng NU karena memang kultur mereka itu kultur NU, sama dengan LDII. Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis itu dulunya itu orang NU, ngajinya ya dilanggar NU.